Hello, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dina Budiarti Maulidia, dari calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran tentang aksi nyata yang telah saya lakukan dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dalam program guru penggerak ini, fasilitator saya adalah Bapak Andriansyah dan pengajar praktik yaitu Bapak Cucu Mustika. Aksi nyata ini berhubungan dengan pembahasan materi yaitu tentang apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selain itu, juga ada restitusi dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Aksi nyata ini saya lakukan di unit kerja saya, yaitu di SMA Negeri 6 Karawang, di mana saya mengimbaskannya. Mari kita tonton bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin berdiri di depan. Pak Haji, punten, Bu Novi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa berkumpul di kantor yang kita cintai untuk sama-sama menimba ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini pula bisa terserap dengan baik. Saya bukan mengajari namun berbagi kaitannya dengan aksi nyata saya di program guru penggerak. Maka akan saya mulai saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu adalah merupakan tanah. Jadi kita sekolah itu tanah, maka tanahnya harus seperti apa? Tanahnya itu memang harus dipelihara dengan baik, diberi pupuk, diberi air. Untuk apa? Untuk dibasmi dari hama-hama. Kemudian, kenapa seperti itu? Tanah yang baik akan menjadikan bibit itu baik pula. Maka sama, sekolah yang baik, sekolah yang positif akan sangat berpengaruh dan berbanding lurus dengan hasil yang kita cipta. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah apakah di kita sudah ada disiplin yang baik? Lalu apa disiplin itu? Maka kita akan lihat di sini. Menurut Ki Hajar Dewantara, ketika seseorang ingin merdeka, kita itu harus mempunyai disiplin yang kuat yang berhubungan dengan diri kita, motivasi internal kita. Kemudian, disiplin itu adalah kontrol diri, yaitu kita belajar untuk mengontrol mencapai sesuatu dengan tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini di sini berisikan nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilainya? Dan lain sebagainya. Di sini banyak contohnya. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini telah memiliki nilai-nilai ini. Ya, kita hanya perlu bekerja sama, berkolaborasi, saling menguatkan dan saling mengingatkan apabila ada di antara kita yang belum memiliki atau tidak tebal nilai-nilai kebajikannya. Kemudian, tadi ada hubungannya dengan motivasi. Ketika kita ingin mendisiplinkan diri, otomatis kita harus mempunyai motivasi internal. Lalu menurut Gosen, ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Nah, ketiga ini memang sering juga peserta didik kita lakukan. Yang pertama, seseorang memiliki motivasi jika dia merasa untuk menghindari hukuman. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi ada yang cari aman gitu. Siswa tuh kadang mengikuti aturan, biar gak dihukum nih, katanya gitu. Motivasi nomor 1. Kemudian motivasi nomor 2 yaitu berhubungan dengan imbalan dan penghargaan. Wah, kalau misalnya saya rajin di kelas nih, nanti saya dapat penghargaan dari wali kelas. Jadi siswa terbaik, katanya gitu. Banyak di antara murid-murid kita melakukan itu. Kadang kita di kelas juga sebagainya. Yuk yang bisa jawab ibu kasih ini nih, ibu kasih beng-beng.
Nah, itu motivasi yang kedua, di tingkatan yang kedua. 1, 2, 3 ini memiliki level. Jadi yang satu itu levelnya rendah, yang kedua levelnya tengah, dan yang ketiga ini level yang paling tinggi. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ternyata motivasi yang paling tinggi adalah yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberikan imbalan, tapi memang dirinya sendiri ingin menjadi orang yang baik yang dia percayai. Misalnya nih, seseorang punya motivasi, saya ingin menjadi guru yang profesional dan bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Misal seperti itu. Kemudian apa yang dia lakukan, hambatan, rintangan, cemooh, mungkin terpojokan, semua dilakukan dengan penuh percaya diri dan dijalani dengan keikhlasan. Karena yang terpenting adalah motivasi. Nah, motivasi yang ketiga itu akan lebih panjang, yaitu jangkanya tidak sementara. Jika tidak ada imbalan, terkadang gak ada rewardnya inilah, gak mau deh rajin-rajin gitu kan. Saya sendiri juga kadang begitu Bapak Ibu. Gak ada yang melihat ini nih, kalau rajin, kalau enggak gitu kan. Atau gak ada hukuman lah kalau guru telat, ya kayak gitu. Sama, semua orang pernah melakukan kesalahan. Namun bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena manusia itu harus bisa berpendidikan sepanjang hayat. Kadang kita ada di bawah, kadang kita lupa, kadang kita hilaf. Namun yang terpenting adalah saling mengingatkan dan saling menguatkan satu sama lain. Kemudian ini adalah contoh dari ketika kita ke murid memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada kata restitusi. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Restitusi ini bagus sekali Bapak Ibu. Menurut saya kita bisa mengaplikasikannya untuk masalah-masalah yang ada di SMA 6. Jadi ketika kita memberikan hukuman, siswa itu akan merasa marah, kemudian bersalah, rendah diri. Kalau dia diberikan konsekuensi, terkadang merasa, oh iya, ini kan udah diketahui gitu, masih akal. Namun ketika ada restitusi yang nanti akan dibahas, anak-anak akan merasa bersemangat untuk memperbaiki diri. Menurut Alfi, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman ataupun penghargaan, itu bisa menghancurkan potensi yang ada di dalam diri anak-anak kita. Nah, sekarang restitusi yang akan saya bahas tadi adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Betul sekali yang Bapak Basuki tadi bilang, sekarang tuh kita nggak bisa ngeluarin siswa seenaknya, tapi kita harus merangkul, harus bisa memberikan pembelajaran kepada siswa. Kemudian restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Solusi dari apa? Dari masalah, dan mereka memperlakukan orang lain. Saya rangkum dari LMS materi tentang restitusi. Jadi restitusi itu bisa menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan impas. Kalau restitusi ini bisa win-win solution, di mana kita guru bisa memberikan pembelajaran, si korbannya juga mendapatkan pembelajaran, apalagi yang melakukan kesalahan mereka akan belajar lebih baik lagi. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi nanti yang melakukan kesalahan itu, kita akan berikan panduan untuk mereka merefleksikan diri. Kenapa melakukan itu? Kenapa sampai begitu? Kemudian mereka mikir sendiri, apa solusi yang akan mereka lakukan atas permasalahan yang mereka timbulkan. Seperti itu. Kemudian restitusi ini memiliki 5 posisi kontrol. Kelimanya ini yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi ketika kita akan merestitusi peserta didik, kita melakukan 5 ini. Yang pertama, ketika kita melakukan siswa sebagai penghukum, seperti ini misalnya. Kok kamu begitu melakukan kesalahan itu? Kamu berarti salah ya? Ya,
seperti itu. Biasanya kita udah melakukan ya. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau nomor 1 kita udah melakukan. Betul? Betul. Oke, nomor 2, pembuat rasa bersalah. Nah kan, jadi aja temennya nangis nih, kamu bully, kamu ambil pulpennya. Pernah Bapak Ibu kayak gitu? Pernah. Jadi menyalahkan si anak atas kelakuannya. Itu nomor 2. Saya rasa kita pernah melakukannya. Kemudian menjadi teman. Ada apa sih sebenarnya, sini curhat sama ibu, ceritain yuk ada apa gitu. Merasa ada kedekatan. Namun nomor 4 sama nomor 5 ini belum maksimal kita lakukan. Namun sesekali pasti saya yakin di antara Bapak Ibu banyak yang sudah melakukan ini. Dimana kalau pemantau nanti ada solusi-solusi yang muncul. Bapak Ibu nanti saya kirim link YouTube. Saya sudah melakukan reka adegan dengan beberapa siswa SMA 6 terkait penerapan restitusi. Nah, seperti ini. Ya Bapak Ibu. Jadi di sana itu adalah penerapan bagaimana kita sebagai pemantau dan bagaimana kita sebagai seorang manajer. Intinya pemantau di sini begini kalimatnya. Menurut kamu, apakah yang kamu lakukan itu salah? Misal kayak gitu. Kemudian manajer bagaimana? Oke, sekarang apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu atau untuk memberikan kamu keyakinan kalau kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Kalimat itu, jadi terkadang kita lupa sama 4 dan 5 ini. Langsung aja, kamu udah bolos pelajaran ibu, kamu besok gak usah masuk pelajaran ibu, kayak gitu. Kamu salah, jadi besok gak akan ibu nilai tugasnya. Saya yakin saya pun melakukan kesalahan itu sebelum mengetahui ada restitusi ini. Namun ternyata restitusi ini memberikan saya gambaran bahwa ternyata kita bisa memakai yang pemantau dan manajer. Namun ketika kita pakai pemantau dan manajer, kita ajak ngobrol orang-orang yang bermasalah, murid-murid tersebut. Kita ajak ngobrol dari hati ke hati sehingga mereka merefleksikan kesalahannya. Kemudian, nah, selain 5 posisi kontrol, di sini ada juga segitiga restitusi. Di ini kita sebagai guru mata pelajaran akan bertindak sebagai guru BK. Tapi kita juga bisa melakukan itu di mata pelajaran kita sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut ketika kita melakukan apapun di mata pelajaran kita, karena itu adalah hak kita. Hak kita untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan prinsip yang kita pegang. Ya, jadi ketika kita menyelesaikan masalah yang kita punya, kita berhak karena kita memiliki prinsip-prinsip yang dijunjung. Nah, kemudian makanya kenapa setiap guru nanti harus bisa mengaplikasikan restitusi dengan baik. Ini bagaimana sih kita melakukan restitusi? Itu ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita bisa bilang, oh iya, setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi kamu gak usah takut, kayak gitu. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kamu tahu tentang kejadian itu? Misalkan, oh itu salah, itu benar, benarnya kenapa? Kalau salah, bagian mana, nilai mana? Misalkan nilai tidak menghormati yang kamu salahi, atau kamu tidak menghargai satu sama lain. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi sebaiknya kita bertanya kepada siapapun yang melakukan kesalahan tentang alasannya. Karena sejatinya setiap orang melakukan sesuatu tindakan apapun, sekecil apapun memiliki
tujuan. Baiknya kita saling memahami dan mengerti apa tujuan yang sedang dijunjung oleh orang lain, terutama oleh siswa kita yang sedang bermasalah. Kemudian ini ada kalimat yang bagus sekali dari buku milik Dian Husein, di mana ini adalah seorang pendidik. Katanya ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi mereka menjadi anak baik. Ternyata benar Bapak Ibu, ketika siswa kita bermasalah nih dikumpulin di kantor, semangat ya kamu jadi lebih baik lagi, itu nggak bisa Bapak Ibu, nggak masuk. Kamu kok gitu, nanti besok-besok kamu semangat lagi ya, nggak bisa. Karena yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri, bukan kita. Motivasi nggak bisa masuk di sini, karena dia sedang berbuat salah. Maka kenapa? Bagaimana caranya kita bisa menciptakan kondisi agar mereka melihat atas dirinya? Oh, jadi saya telah melakukan kesalahan. Jadi kita mengajarkan mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan berusaha mengembalikan ke kelompoknya. Betul kata Bapak Basuki tadi, setiap anak yang bermasalah itu tidak bisa kita pisahkan dari sekolah ini, dikeluarkan, namun harus kembali ke kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat, seperti itu. Jadi harusnya kita menjalani proses belajar itu di situ. Jadi menurut fasilitator di program guru penggerak yang saya jalani, kita kalau sampai mengeluarkan siswa nanti ada LSM yang menunggangi, kita akan lebih dituntut. Kemudian kita jika tidak memiliki keyakinan atau tidak memiliki bukti-bukti, malah kita yang salah. Jadi ketika ada pembelajaran yang nakal, emang harus kita bantu. Karena itulah sejatinya proses belajar. Mungkin belajar yang pertama adalah menemukan kenali dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini yang saya tekankan. Ketika kita mau merestitusi, sudah punya keyakinan kelas itu enak. Keyakinan itu apa sih? Keyakinan adalah nilai-nilai yang kita percayai dan kita sepakati bersama. Saya tentu yakin Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas-kelas. Pernah nggak Bapak Ibu waktu memulai kegiatan gini, anak-anak mulai hari ini pembelajaran matematika sama Ibu ya. Di kelas Ibu tidak boleh main HP, tidak boleh mengobrol saat Ibu sedang berbicara. Bapak Ibu suka gitu kalau di awal tahun? Suka. Ya, itu ternyata keyakinan kelas. Namun ada yang kurang dipoles, kurang sempurna. Harusnya menurut program guru penggerak, kita memacu peserta didik terlibat dalam aturan-aturan yang akan kita buat. Jadi mereka diberikan sticky note, mereka sendiri membuat aturannya. Misal gini, coba aturan kelas pelajaran Ibu ini kalian mau apa? Nanti mereka ada yang nulis jangan mengobrol, kalau minjem pulpen balikin lagi, jangan main handphone. Ketika itu dilibatkan siswa, maka akan lebih mudah untuk kita tagih. Ayo, siapa yang membuat kesepakatan kalau kelas kita nggak boleh berisik? Kan kita udah sepakat, iya Bu, jadi tinggal begitu. Tinggal mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Nanti akan saya tampilkan jika sudah selesai ada contoh bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas awal tahun ajaran baru. Nanti saya akan buat reka adegannya. Belum selesai Bapak Ibu ngedit videonya ya. Nah, ini salah satu contoh dari LMS tentang keyakinan kelas yang dibuat di awal tahun ajaran baru. Jadi nanti kita refleksikan hasil dari teman-teman kita atau anak-anak kita ketika membuat pendapat di keyakinan kelas ini. Nah, pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Tidak terlalu banyak namun mudah untuk diingat. Dan keyakinan ini sebaiknya dikontribusikan oleh semua pihak. Misalnya di kelas tadi semua boleh kontribusi. Dan ketika sudah dibuat, kita nanya lagi nih di kelas gini, anak-anak gimana keyakinan kelas kita masih bisa berlaku? Kita junjung tinggi nih keyakinannya. Jika memang harus ada yang diperbaiki, maka bisa diperbaiki. Nah, selanjutnya yang terakhir, ternyata dari masalah yang timbul dalam hidup kita pribadi sebagai seorang guru
maupun sebagai manusia, dan tentu sebagai peserta didik pun ada hal yang menjadikan benih-benih mengapa mereka melakukan kesalahan atau mereka membuat masalah. 5 kebutuhan dasar ini akan menjadikan motif. Kalau kata polisi gitu, ini motifnya berarti gak punya uang, jadi mencuri terus dijual dipakai beli makanan. Sama, di sini juga dijelaskan kalau siswa melakukan suatu kesalahan berarti ada kebutuhan yang dia harus penuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Jadi misalnya gini, di kelas makanan saya dicuri. Ternyata yang mencurinya itu di rumahnya belum makan. Berarti motif yang dia lakukan ketika dia melakukan kesalahan adalah dia memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Atau ada siswa yang suka banget ngebully temennya. Besar kemungkinan kebutuhan yang dia belum penuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka ingin dianggap eksis di dalam lingkungannya, biar diterima. Jadi semakin sering dipanggil sama guru tuh mereka senang. Soalnya diterima, berarti dia diperhatikan. Karena apa? Karena dasar kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi tentu motif ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita pahami bersama. Supaya apa? Ketika anak dalam masalah, kita bisa membuka diri. Oh, berarti anak yang bermasalah ini memang butuh untuk memenuhi kebutuhannya yang mana. Kita bisa mengelompokkannya menjadi 5 kebutuhan dasar tersebut. Ternyata sudah sampai di sesi terima kasih, berarti sudah selesai. Tentu saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya menggurui, bukan saya ingin mendikte Bapak Ibu. Yang saya harapkan, yuk Bapak Ibu kita kolaborasi sama-sama membangun sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Saya siap apabila saya dilibatkan dalam kebutuhan sekolah. Misal ketika ada masalah saya siap untuk dilibatkan. Yuk, siapa tahu restitusi ini bisa kita aplikasikan di masalah-masalah yang sedang terjadi di SMA 6. Namun tentunya semua ini tidak akan berhasil tanpa adanya lingkungan yang positif. Yuk saling memaafkan satu sama lain. Kita ini satu keluarga. Saya yakin Bapak Ibu di sini sangat berpotensi. Dan saya juga butuh sekali dukungan dari Bapak Ibu dalam program yang sedang saya jalankan. Saya yakin SMA 6 akan lebih unggul lagi, tentu dengan keikhlasan dan keriduan Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada yang menyakiti, ini momentum saya meminta maaf. Apabila ada tingkah laku atau pembicaraan saya yang kurang mengenakan, mungkin kemarin-kemarin, dulu-dulu yuk kita kolaborasi, biar anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat. Silahkan diambil yang baik-baiknya, namun yang buruknya mungkin itu kesalahan dari saya. Mohon maaf, terima kasih kepada Bapak Ajis yang sudah rela waktunya saya pakai untuk aksi nyata ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selain pengimbasan kepada rekan sejawat, saya juga memiliki pengalaman tentang penerapan keyakinan kelas. Dalam proses pembuatan keyakinan di kelas ini, saya mulai dengan pembagian sticky notes, di mana sticky notes itu akan diisi dengan pendapat mereka terkait dengan keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian keyakinan itu dikumpulkan di depan, dibacakan bersama, kemudian disimpulkan apa yang ingin menjadi keyakinan kelas mereka. Pada saat itu mereka sangat bahagia dan juga terlihat sangat antusias. Saya merasa juga aura positif dari kelas tersebut ketika membuat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, saya pun menanyakan tentang bagaimana sih yang mereka rasakan belajar bersama saya. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Selamat siang guys, nama aku Dava Aditya Mahardika. Di sini aku ingin memberi
komentar tentang belajar Inggris bersama Miss Dina. Belajar Inggris bersama Miss Dina sangat menyenangkan ya, karena kita dapat materi, selain dapat materi juga pelajarannya berlangsung dengan santai, komunikasi antar dua arah. Jadi kita dapat berbicara juga, tidak hanya Miss Dina yang berbicara. Terus juga pada hari ini kita dapat apa ya ini? Ini namanya materi keyakinan kelas. Ketika semua ini dilakukan oleh kita bersama, maka akan tercipta kondisi kelas yang menyenangkan untuk semuanya. Segitu saja. Terima kasih. Jadi selama belajar bahasa Inggris dengan Miss Dina, aku sangat senang karena Miss Dina itu positive vibe gitu loh. Jadi kayak aku senang aja kalau belajar bahasa Inggris. Iya, betul. Ditambah Miss Dina meminta kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kalau menurut aku ditambah membuat ini itu kedepannya kelas kita akan lebih kondusif dan banyaklah hal-hal yang positif gitu akan terjadi. Semuanya, nama saya Hanum Ramanditya Safitri. Di sini saya ingin mengomentari tentang pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Dina. Belajar bahasa Inggris bersama Miss Dina sangat menyenangkan dan have fun. Kita dapat pengalaman banyak dan cara mengajar Miss Dina itu nggak boring, jadi seru. Terus dengan ditambah ada materi keyakinan kelas, ya semoga teman-teman sekalian bisa membuat kelas ini lebih taat peraturan dan bisa kompak sekelas dan merangkul semuanya jadi satu, karena kita ini keluarga. Terima kasih, segitu aja mungkin yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengimbaskan, kemudian menerapkan salah satu keyakinan kelas di kelas yang saya ampu, saya merasa sangat bahagia. Kedepannya saya akan lebih percaya diri lagi dalam menerapkan modul budaya positif. Mudah-mudahan saya dapat menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid, kemudian juga menciptakan budaya positif di lingkungan sekitar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.